Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milianesa Anggraini, NIM K451903. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah dengan judul Khasiat Air Kelapa Muda sebagai antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus dan Escherichia coli akibat keracunan makanan. Untuk kontens yang akan dibahas di sini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga review, yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan. Komponen yang terkandung di dalam air kelapa muda dapat digunakan untuk pemulihan seseorang akibat keracunan makanan. Timbulnya gejala klinis, suatu penyakit atau gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung mikroba disebut keracunan makanan, menurut Rahmi tahun 2018. Sebagian masyarakat di pedesaan mengobati diare akibat keracunan makanan menggunakan air kelapa muda. Sebagian dari mereka ada yang sembuh dan ada yang berkurang intensitas diarenya, menurut Maskiah 2014. Oleh karena itu, diperlukan penelitian agar terbukti efektif atau tidak bahwa air kelapa muda berkhasiat untuk mengatasi diare akibat keracunan makanan. Yang kedua adalah pembahasan. Dalam air kelapa muda terkandung gizi makro dan gizi mikro. Gizi makro antara lain karbohidrat, lemak, dan protein. Adapun kandungan gizi mikro dalam air kelapa muda seperti vitamin B, yaitu vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6, B7, dan B9, serta vitamin C. Kelapa muda merupakan larutan yang kaya akan mineral, kadar nitrogen, fosfor, kalsium, kalium, dan mangan mencapai maksimal di umur 8 bulan dan setelah itu menurun dengan bertambahnya umur, menurut Siregar tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen atau percobaan dan metode Kirby-Bauer untuk menguji daya hambat. Penelitian dan hasil. Yang pertama dilakukan uji fitokimia. Analisis fitokimia dapat diartikan analisis terhadap metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan, menurut Nugroho tahun 2017. Adapun tabel hasil penelitian yang diperoleh air kelapa muda negatif mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan steroid. Yang kedua adalah uji daya hambat. Uji daya hambat dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas bakteri dari air kelapa muda. Langkah-langkahnya antara lain: menambahkan bakteri yang akan diuji ke dalam media PCA, lalu tunggu hingga membeku. Buatlah sumuran untuk dimasukkan air kelapa. Lakukan proses inkubasi selama 24 jam. Lalu, yang terakhir adalah lakukan pengukuran terhadap zona bening pada sampel bakteri, menurut Delgado 2014. Akan tetapi, pada penelitian kali ini tidak membuktikan adanya daerah bening pada kertas cakram. Bagian ketiga yaitu review. Setelah dilakukan penelitian melalui uji fitokimia dan uji daya hambat bakteri dari air kelapa muda, diperoleh hasil penelitian bahwa air kelapa muda negatif mengandung metabolit sekunder dan tidak terdapat daya hambat bakteri terhadap air kelapa muda. Dapat disimpulkan, khasiat air kelapa muda sebagai antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus dan Escherichia coli akibat keracunan makanan adalah mitos. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa air kelapa muda tidak efektif digunakan untuk menyembuhkan penyakit diare akibat keracunan makanan, karena air kelapa muda tidak memiliki daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus dan Escherichia coli. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.